Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang majelis guru SMA Negeri 1 Batang Bidara dalam kegiatan berbagi praktik baik mengenai budaya positif yang saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ningrat. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batang Bidara, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah hadir pada hari ini, terima kasih saya ucapkan. Tidak memperpanjang kata-kata dari saya, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang ingin saya bagi kepada Bapak Ibu pada hari ini. Untuk pengantar, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Nah, di sini tujuan pendidikan kita adalah berpihak pada murid. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang proses kita mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mencakup bagaimana cara kita membentuk karakter dan pengembangan potensi setiap murid kita. Bersama kita ketahui bahwa peserta didik kita itu memiliki beraneka macam karakter dan perilaku yang mereka miliki. Oleh karena itu, untuk menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi sekolah kita. Nah, bersama mungkin kita sudah melihat juga apa visi dari SMA Negeri 1 Batang Bidara. Nah, di sini nanti akan kita bahas bersama ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol guru. Dan yang ke-6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu nanti ada segitiga restitusi. Nah, mungkin di sini nanti Bapak Ibu, saya tidak menggurui, tapi kita saling berbagi apa yang saya dapatkan. Semoga nanti bisa menjadi evaluasi dan pembelajaran kita bersama untuk keberlangsungan pendidikan kita di SMA Negeri 1 Batang Bidara. Nah, sebelum masuk mungkin explain terlebih dahulu. Ya, dulu explain-nya itu tepuk 1, 2, 3, 4 dan 5. Ketika saya sebut 1, semuanya tepuk 1, posisinya di tengah. Ya, kalau tepuk 2, kanan, kiri. Oke, tepuk 3, 1, 2, 3. Tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Tepuk 5, 1, 2, 3, 4. Paham? Oke, kita mulai. Semangat lagi. Oke, kita mulai. Nah, oke, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3 kali. Konsentrasi dengan instruksi dari saya. Tepuk 3 kali. Oke, terakhir ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 2 kali. Macam. Kalau Bapak tepuk kita semua Bapak Ibu. Oke, baik, kita lanjut mengenai pembelajaran dengan paradigma. Nah, pelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi
untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Mungkin ini hal baru juga untuk kita di SMA Negeri 1 Kartanegara karena baru semester ini kita menerapkan kurikulum merdeka. Mungkin hal baru juga yang kita pelajari tentang profil belajar Pancasila. Ada berapa profil belajar Pancasila kita Bapak Ibu? Nah, yang pertama apa Pak Agus? Beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa dan ke Allah. Bu Dewi, yang kedua Bu Dewi? Nggak tahu. Oke, yang kedua itu adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, lagi kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi ada 6 landasan kita untuk pembelajaran paradigma ini. Nah, harapannya dengan profil belajar Pancasila ini kita tidak hanya tadi pengantar kita memberikan ilmu saja, tapi kita juga bagaimana cara kita membentuk karakter siswa kita nantinya. Oke, lanjut Pak. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah menghukum termasuk dalam mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, di sini kira-kira adakah Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan pemantik ini? Ya, silakan Bu Amila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan, apakah menghukum termasuk dalam mendisiplinkan anak? Baik, menurut saya mungkin menghukum terlihat seperti mendisiplinkan anak, tapi itu belum tentu benar karena bisa jadi anak yang kita hukum akan menyimpan rasa marah, rasa dendam terhadap guru yang menghukumnya. Baik, itu tanggapan dari saya. Ada yang mau menambahkan? Apakah disiplin itu termasuk, apakah hukum itu termasuk mendisiplinkan anak? Ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang tanggapan yang berbeda dari Bu Armila tadi? Oke, Bapak lanjut pertanyaan yang kedua. Apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, apakah dengan kita memberikan penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi anak atau bukan sih Bapak Ibu? Ada yang ingin berpendapat? Oh ya, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Siti. Nah, menurut saya memang penghargaan ini sangat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi yang biasa dilakukan memang anak itu termotivasi belajar karena ada penghargaan yang ditawarkan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Agus. Ada yang ingin menambahkan apakah dengan kita memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi anak? Ada yang ingin menambahkan? Ada tanggapan yang berbeda? Nggak ada ya? Nah, jadi dengan pertanyaan pemantik yang ada ini akan menjadi landasan kita untuk membahas tentang budaya positif. Jadi nanti dari pemantik ini nanti insya Allah akan kita temukan jawabannya setelah kita berdiskusi bersama mengenai budaya positif. Lanjut Pak. Nah, disiplin positif. Nah, kata disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, baik itu sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama itu adalah murid. Tujuannya apa? Agar murid tersebut berkembang menjadi perilaku yang kritis. Nah, baik kritis dalam pemikirannya, mandiri dan bertanggung jawab. Itu hal sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Harapan kita terhadap anak kita, karena dengan disiplin itu nanti harapannya tidak hanya anak itu pintar dalam belajar saja, tapi bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka bersikap nantinya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini kita bukan berubah, tapi kita menuntut anak untuk ke arah yang lebih baik. Mana yang salah itu yang diperbaiki. Jadi bukan berubah anak ya Bapak Ibu. Jadi kita menuntut anak supaya lebih berperilaku semestinya dan sewajarnya. Oke, lanjut Pak. Nah, di sini diterangkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan
tujuan. Nah, kebutuhan dasar. Mengenai kebutuhan dasar mungkin tidak hanya siswa saja, kita juga sebagai guru pasti memiliki kebutuhan dasarnya. Nah, nanti di sini kebutuhan dasar apa saja yang harus dimiliki, yang sudah dimiliki oleh siswa dan baik kita juga sebagai seorang guru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini adalah sandang, papan, papan, keamanan dan kesehatan. Ya, itu bagaimana kita bisa mempertahankan hidup kita dengan makan, minum, kesehatan kita. Terus yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kasih sayang mungkin tidak hanya siswa, kita juga membutuhkan kasih sayang baik itu dari orang tua, dari teman terdekat, ya kan? Kalau kita mungkin ibunya mungkin mendapatkan kasih sayang dari dekat sejauh, maunya kita di lingkungan sekolah itu saling mengasihi, saling menyayangi, tidak adanya perbedaan antara guru A dan guru B. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita. Kasih sayang itu tidak hanya dari orang tua saja, tetapi juga dari kita guru. Kasih sayang itu ini cinta atau seperti negatifnya gitu ya, tapi bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang guru terhadap anak murid kita. Terus yang selanjutnya adalah penguasaan. Nah, kalau penguasaan ini adalah harga diri, mempertahankan harga dirinya. Terus yang selanjutnya adalah keinginan untuk dianggap. Kita sebagai manusia pasti ingin dianggap, apapun itu, dalam dimanapun kita berada, di posisi apapun kita ingin kita itu dianggap oleh orang lain. Ya. Terus yang keempat itu adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang terakhir itu adalah kesenangan. Kalau kesenangan ini lebih cenderung kepada bermain, humorisnya. Terus ada lagi antusias dan tertawa. Itu adalah bentuk kesenangan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, coba Bapak Ibu lihat contoh kasus yang ada di slide. Boleh Pak Pian bacakan Pak kasus soalnya? Ibu Chandika, guru kelas 5 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas 2 awal. Beberapa anak-anak datang dan mengeluhkan kawan yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Chandika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan awal melakukan hal itu? Terima kasih Bapak. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari contoh kasus yang ada ini, menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan awal melakukan tindakan seperti itu? Ya, silakan Bu Amila. Baik, kalau menurut saya mengapa awal melakukan tindakan itu mungkin karena kebutuhan dasarnya tentang pakan tidak dipenuhi oleh orang tua. Mungkin dia tidak dikasih bekal oleh ayah atau ibunya seperti itu. Oke, terima kasih. Kita beri terus dulu untuk Bu Amila. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan kira-kira? Tadi kan kita ada tuh kebutuhan dasarnya, bertahan hidup, kasih sayang, kepuasan, kebebasan, ada kesenangan juga. Nah, kira-kira dari kasus ini, kira-kira alasan awal melakukan hal itu apa? Kebutuhan apa kira-kira yang belum terpenuhi dari kasus yang ada di depan? Ada yang menambahkan? Oke, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Ibu Siti. Kalau menurut saya itu mungkin awal kurang kebutuhan kasih sayang dari saya. Mungkin mamanya juga buat bekal, sehingga bekal kawannya diminta secara paksa. Oke, betul jawaban Bu Amila dan Pak Agus. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Chandika sebaiknya mencari tahu dulu apa alasan awal tersebut melakukan itu.
perannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Terus ada lagi tadi cinta dan kasih sayang. Nah, kalau cinta kasih sayang ini karena di situ kan awal sama seperti mengenai simpati teman-temannya. Maunya dia itu diperhatikan dengan dia mengambil makanan kawannya, berarti kawannya mencari cinta dengan sayang terhadap kawan. Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan atas penguasaan. Nah, di sini awan lebih ingin dia itu merasa hebat karena teman-temannya menjadi takut dengan ancaman yang diberikan awan supaya mendapatkan harta dari si teman-temannya tadi. Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kalau kebutuhan kebebasan ini awan merasa bosan dengan bekal yang dibawakan temannya. Mungkin hari-harinya nasi goreng, besoknya nasi goreng, besoknya nasi goreng lagi. Jangan anak kita pun seperti itu ya Bapak Ibu, pasti merasa bosan dengan hal yang berulang setiap hari. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kalau untuk kesenangan ini adalah awan sering iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Dia suka dengan temannya jengkel, yang dia itu adalah sebuah kesenangan untuknya. Padahal temannya yang diminta dari untuk ini sebenarnya dengan si awan, tetapi versi awan ternyata itu adalah kesenangan dia. Ternyata dengan mengekspresi kawannya itu, wah bahagia sekali dengan kawan kucing itu. Ya, oke lanjut Pak. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan institusi. Nah, mungkin hukuman setiap kita pernah melakukan hukuman. Nah, mungkin itu menghukum secara kecil ataupun besar-besaran. Kalau untuk hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba spontan, misalkan kita masuk kelas, tiba-tiba anak tidak mengerjakan tugas yang sebenarnya sudah seminggu lalu kita berikan, tetapi pas masuk pembelajaran yang bersangkutan tidak dikerjakan, otomatis tiba-tiba kan kita kasih hukuman nih, keliling lapangan 10 kali, berdiri di tiang bendera hormat selama 10 menit. Ya kan hukumannya secara spontan dan tiba-tiba, tidak terencana terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya adalah bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi hukuman itu tidak hanya berbentuk hukuman secara nyata, tapi bisa juga hukuman melalui lisan kita. Karena yang namanya lisan itu kadang kita tahu kita anak yang tersinggungnya di mana. Ya. Terus yang ketiga, yang kedua itu adalah konsekuensi. Kalau untuk konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Contoh kita sudah punya aturan nih, ternyata anak melanggarnya. Nah, atas pelanggaran yang dibuat konsekuensinya harus A, harus B, harus C. Itu namanya konsekuensi. Terus yang kedua itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang namanya konsekuensi meskipun itu tidak secara langsung berbentuk hukuman, tetapi yang dirasakan anak tidak nyaman dengan konsekuensi yang kita berikan. Contoh, tidak mengerjakan PR, harus mengerjakan menulis sebanyak 10 lembar misalkan. Anak kan tidak nyaman kalau kita suruh menulis sebanyak 10 lembar tadi. Terus yang ketiga itu adalah sikap guru selalu memonitor murid. Pokoknya konsekuensi yang ibu kasihkan harus dikerjakan dan segini harus dikumpulkan. Ya kan? Itu maksudnya tidak nyaman pun terapa di situ karena anak dengan kita monitoring terus tertekan jadi. Ya. Terus yang terakhir itu adalah restitusi. Nah, untuk restitusi ini nanti akan kita bahas di akhir. Apa sih itu sebenarnya restitusi? Oke, lanjut Pak. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah pemhukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Lanjut Pak. Nah, sebelum kita masuk ke slide ini, saya ada satu video untuk Bapak Ibu, silakan dilihat. Apa dapat pian ini? Gimana di situ? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi
Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayon Dosen dan contoh penerapannya. Seorang pendatang. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi sebagai seorang penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Di posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika
Jika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ambil skenario di posisi menjadi seorang pemaaf. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi posisi sebagai seorang pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir adalah posisi sebagai seorang manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, kita berada di posisi mana ya? Mungkin setiap Bapak Ibu punya posisinya masing-masing nih. Ada 10. Saya minta satu-satu lah dari Bapak. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Kalau menurut saya ini posisi sebagai pembuku, karena selama ini ketika mulai melakukan sebuah kesalahan, pasti saya langsung hukum, karena itu adalah tindakan refleks dari saya. Oke, terima kasih. Oke, Pak Chan, silakan. Oke, izin menjawab positif dari pengalaman saya di sekolah Sarama. Sekolah baru sebagai saya. Dari sekolah lama, semua yang Ibu Siti paparkan itu hampir semua telah dilaksanakan. Menghukumnya, nasihatnya, semuanya, semua sudah dilakukan, tapi tinggal kembali ke akar lagi. Bisa atau tidak memperbaiki dirinya. Kalau di sana itu semakin kita ingatkan semakin menjadi anak-anak. Tahu anak sini kan kalau di tempat saya lama itu luar biasa. Jadi kan kita akhirnya ya mendiamkan saja, Jadi dia bahasa katanya tidak dianggap, kalau tak dianggap itu luar biasa. Sebabnya tidak boleh dianggap, itu saja yang dibawa sini. Bu Mala, kira-kira selama ini berada di posisi mana Bu Mala antara 5 posisi ini? Coba Bu Mala. Oh iya, Bu Mala sore ini. Oke, Bu Dewi. Terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Sama seperti Pak Jam, mungkin saya sendiri pernah berada di beberapa kondisi atau posisi tersebut. Namun misalkan pada posisi menghukum, mungkin kalau pada video itu kan siswa sepertinya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan kenapa alasan keterlambatannya. Mungkin di sini saya masih mendengarkan kenapa atau alasan apa yang menyebabkan siswa itu terlambat. Namun benar kata Pak Jan, mungkin sekali ya kita bisa mentolerir atau seperti apa, tapi kalau sudah berlanjut sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama ya udah kita sudah tahu ending peserta didik itu nanti bakalan seperti apa. Mau dijadi seperti teman malah nanti menjadi-jadi, mau dihukum lama-lama siswa itu sudah terbiasa, jadi sudah tidak ada rasa takutnya lagi terhadap kita. Begitu menurut saya. Terima kasih. Lagi mau menambahkan Bu Sida? Mau? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari yang dipaparkan, yang saya sudah lakukan sebenarnya sudah hampir semua ya. Cuma yang paling sering saya lakukan itu
hukum. Itu kenapa saya lakukan. Ya, terkadang anak-anak ini kan berbeda karakter, berbeda cara untuk memberikan motivasi ataupun bagaimana supaya dia bisa berubah gitu ya. Mungkin dia harus dengan cara keras baru dia bisa berubah. Ada yang harus dengan cara lembut baru dia bisa berubah. Ada yang harus dinasihati pelan-pelan seperti kita seperti teman baru bisa berubah. Jadi dari saya sih sudah hampir semua saya lakukan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan kita untuk Mungkin 5 posisi kontrol ini mungkin setiap kita pernah merasakan, pernah melakukan. Tidak mustahil, tidak memungkiri. Saya pun sebagai seorang guru mungkin 5 posisi ini sudah pernah diterapkan terhadap anak kita untuk mendisiplinkan si anak. Nah ternyata lanjut slide. Ternyata dengan 5 posisi kontrol ini sebenarnya ada kaitannya dengan motivasi. Nah, kalau misalkan identitas gagal itu untuk pengukur, tadi sudah tahu nih kalau pengukur berarti kita kan menghadik, menunjuk-nunjuk, mungkin dengan nada dan intonasi pun agak tinggi, berbeda daripada biasanya ya. Nah, guru berkata contoh, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, berarti ada ancaman yang kita berikan terhadap anak. Nah, hasilnya nanti adalah memberontak dan menyalahkan orang lain dan ending-endingnya berbohong. Kenapa berbohong? Karena tidak mau disalahkan lagi. Kalau jujur nanti ibu tuh bakal gini loh, ya. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Mungkin bisa jadi dengan kita berperilaku seperti itu, anak mungkin berkual dengan kita, anak tidak suka dengan kita. Nanti aku belajar dengan guru Allah. Kita masuk dengan ibu itu ala-ala ini kan. Nah, jadi itu salah satu dampak negatifnya. Nah, di situ ada perkataan murid, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Berarti sudah tumbuh di mindset anak kita bahwa guru A itu kalau misalkan masuk nanti akan marah-marah lagi. Yaudah kita buat salah aja terus. Kita buat salah pun nanti dia bakal marah juga dengan kita. Nah itu yang posisi pembuku. Terus yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah. Nah kalau untuk pembuat merasa bersalah ini adalah hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas ini masih sama posisinya dengan si pembuku. Nah terus yang selanjutnya teman. Mungkin di kita pulau ini lebih cenderung kayaknya banyak ke teman. Kalau saya inginnya anak itu dekat dengan saya biar bisa kita merangkul. Kita seperti itu dengan kita berteman, harapannya si anak mau mendengarkan apa yang kita ucapkan. Nah ternyata tidak semua anak malah berinteraksi dengan kita berteman itu malah disalahartikan kadang. Mungkin tidak saya saja, mungkin bapak ibu juga merasakan hal yang sama. Apalagi saya wali kelas saat ini, maunya saya itu anak dekat dengan saya. Nah ternyata ketika saya sudah jadikan teman malah kok lunjak sih, kok malah kita tidak dihargai gitu kan. Nah jadi kalau untuk posisi teman ini malah nanti ada ketergantungan. Mereka maunya kita dirangkul terus. Kalau tiba-tiba kita tidak merangkul nanti malah terjadi kejauhan antara kita dengan si murid tersebut. Terus yang keempat itu adalah pemantau. Kalau pemantau ini adalah menghitung dan mengukur. Contoh, kalau misalkan terlambat hukumannya siram pokok tumbuhan yang ada di depan kelas selama 10 menit. Nah itu posisi pemantau. Terus yang terakhir itu adalah manajer. Kalau manajer ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu kalau untuk gurunya apa yang kita yakini. Kalau manajer ini lebih cenderung kepada apa yang sudah disepakati, apa yang sudah diterapkan aturan sekolah, itu yang kita ungkit lagi kepada anak. Tujuannya apa? Dengan keyakinan yang sudah dibuat, si anak bisa menguatkan pribadinya masing-masing. Nah, kita kembalikan lagi ke anak. Nah, ketika mereka buat pelanggaran, berarti pelanggaran itu yang mana yang sudah kamu terapkan? Peraturan mana, keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Ya,
Nah, jadi nanti murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Harapannya ketika kita menjadi seorang manajer itu, anak-anak bisa mengintrospeksi diri atas kesalahan yang sudah dibuatnya. Bukan berarti kita menghakimi atau menghukum anak, tidak. Tapi di sini posisinya kita adalah untuk bisa memberikan perbaikan keadaan atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Oke, yang terakhir itu adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut Pak. Nah, ini ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah saya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo Bapak Ibu, kira-kira ini posisi kontrol apa? Oke, siapa bagus? Membuat merasa bersalah. Slide Pak, lanjut. Ya, membuat merasa bersalah. Nah, dengan kata-kata seperti itu berarti kita sudah membuat si anak merasa bersalah ya. Terus lanjut Pak. Yang kedua, posisi kontrol apakah saya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Sebagai seorang situ sudah terlihat suhu keliling lapangan 3 kali. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mulai dari sekarang mari bersama-sama untuk memperbaiki keadaan. Ya, apalagi kalau yang namanya menghukum ini, psikis anak pun pasti akan terganggu. Dan boleh kita marah, tapi dengan marah yang baik, yang bisa membina ataupun memberikan pembelajaran yang sebenarnya tidak menghukum fisik mereka. Ya, itu PR bersama, tidak hanya untuk satu orang guru, tapi untuk semua kita warga sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Kataran Bidara. Nah, sekarang keyakinan kelas. Pernah dengar yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Belum? Belum? Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Ayo Bapak Ibu. Nah, Bu Asrida silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perbedaan dari peraturan dan keyakinan. Menurut saya peraturan itu sesuatu yang dibuat secara bersama sepakat ataupun aturan secara tertulis yang memiliki konsekuensi atau hukuman apabila dilanggar. Sementara keyakinan kelas itu bisa berasal dari dalam diri, motivasi dari dalam diri ataupun motivasi yang berada di dalam satu kelas itu, kesepakatan dalam satu kelas itu yang tidak memiliki seperti peraturan tadi, apabila dilanggar tidak langsung memiliki hukuman seperti itu. Itu sih menurut saya. Terima kasih Bu Asrida. Ada yang menambahkan apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Oke, Bu Dewi. Mungkin menurut saya kalau lebih ulanglah dengan yang Bu Ida sampaikan, kalau peraturan itu sesuatu yang kita buat untuk bisa jadi kesejahteraan kelas atau keamanan kelas. Tapi kalau keyakinan itu seperti kepercayaan diri siswa bahwa dengan melakukan sesuatu hal tersebut, ya mereka udah yakin dengan sesuatu hal itu pasti kelasnya akan lebih aman. Jadi kalau peraturan itu lebih kayak peraturan yang baru mereka buat supaya kelas mereka tertib. Tapi kalau keyakinan yang sudah mereka tanamkan di dalam diri mereka. Oke, terima kasih. Semua ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi coba lihat ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Karena keselamatan. Nah, terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter?
biar kesehatannya terjaga. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Disiplin waktu. Oke, jadi dari 3 pertanyaan ini sebenarnya kita sudah menemukan jawaban mengapa tidak peraturan, kenapa harus keyakinan. Nah, jadi keyakinan itu nanti akan datang dari motivasi intrinsik yang ada di dalam diri peserta didik kita. Jadi bukan kita yang membuat. Jadi ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh si anak atau peserta didik kita, berarti mereka yang bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati bersama. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Oke, Pak? Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan disiplin murid. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini prioritasnya adalah di kelas masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang wali kelasnya, jadi boleh nanti kita saling berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, dengan guru BK, ataupun juga bisa dengan guru olahraga. Kira-kira kesepakatan kelas apa nanti yang bisa kita sepakati bersama dengan anak di dalam kelas yang sudah ada. Kita ada berapa kelas? 5 kelas sekarang kan? Nah, jadi nanti harapannya dengan ada keyakinan ini anak-anak punya pegangan masing-masing. Wah, ternyata kita ada kesepakatan kelas loh, kita harus bertanggung jawab. Berarti dengan bertanggung jawab itu sudah memenuhi kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi nanti di dalam membuat keyakinan kelas itu kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Contohnya, kalau misalkan anak kan suka tuh buat, nah kira-kira kita maunya 1 semester ini kita mau ngapain? Bu, kita tidak boleh berantem. Bu, kita tidak boleh kelahi. Nah, itu kan masih kalimat negatif kan, masih menggunakan kata tidak. Nah, ternyata di dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Konotatifnya adalah kalimat positif. Jadi tidak terlambat, berarti harus tepat waktu. Keyakinan kelasnya adalah tepat waktu. Jadi kata tidak kita hilangkan. Ya, oke Pak. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan. Terus berupa pernyataan universal. Sedikit saja dia mudah diingat. Kan ada nih, kalau anak-anak kita suka buat, saya tidak mau teman saya marah kepada saya tidak mau kelas saya berantakan. Itu kan panjang tuh kalimat-kalimatnya. Jadi kalau di dalam keyakinan itu dia sedikit tapi memiliki makna dan bisa siswa itu nanti mengingat dan bisa bertanggung jawab atas keyakinan yang sudah dibuatnya tadi. Terus yang selanjutnya adalah dapat diterapkan di kelas. Nah, itu prioritasnya tidak untuk satu sekolah, mungkin lebih cenderung ke kelasnya. Mereka punya peraturan, berarti peraturan itu harus disepakati dan harus diikuti oleh semua warga kelas yang ada. Terus yang selanjutnya dibuat dalam bentuk positif sudah tadi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya boleh berubah Bapak Ibu. Jadi boleh misalkan nih 1 bulan ke depan ternyata Bu, ternyata ada keyakinan kelas kita yang belum termasuk Bu di kesepakatan kita tambah lagi 1, itu boleh. Atau dikurangi dari yang sudah ada juga boleh. Tapi kita melakukan evaluasi terlebih dahulu. Apakah dengan keyakinan yang sudah kita buat itu anak-anak sudah menerapkan, sudah disiplin belum dengan keyakinan yang kita buat? Ya, lanjut Pak. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, setelah sudah dibuat keyakinan kelas, nanti boleh naik cetak. Di Canva itu boleh kita buat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kesepakatan kita dulu dengan anak. Nanti boleh buat yang ini, buat poster besar-besar di kelas supaya anak mengingat. Ini keyakinan kita bersama. Ketika ada yang terlambat, kenapa kok terlambat? Berarti keyakinannya sudah tidak terpenuhi dengan baik oleh si peserta didik kita. Mungkin kalau
Tetapi kita buat dulu kesepakatan dengan anak. Nanti kesepakatan yang sudah kita tanda tangani bersama, sudah disepakati, barulah nanti kita buat, kita cetak, kita tempel posternya di dalam kelas. Kalau bisa buat besar-besar biar anaknya lebih gampang untuk mengingat. Oke, lanjut Pak. Nah, ini aksi nyata saya dalam membuat keyakinan kelas untuk semester ini. Jadi nanti itu kita bisa membawa anak berpartisipasi. Kita tanya anak maunya seperti apa. Mungkin saya lihatkan video aksi nyata saya dalam penerapan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hari ini alhamdulillah luar biasa. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi kesepakatan kelas ini nantinya akan kita pergunakan untuk 1 semester ke depan. Nah, harapannya dengan kesepakatan kelas yang akan kita buat ini nanti akan menjadi cerminan kita atau dasar kita untuk berperilaku nantinya. Ya, jadi silakan nanti anak ibu tulis harapannya untuk kelas kita 1 semester ke depan maunya seperti apa. Ya, nanti bukan seminumnya satu orang satu, silakan ditulis apa harapannya terhadap kelas kita selama 1 semester ke depan. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, berarti langkah awalnya Bapak Ibu, kita membicarakan dulu dengan peserta didik kita. Mau apa kondisi kelas kita, mau seperti apa harapan kelas kita. Nah, jadi nanti dengan memberikan pertanyaan pemantik lah terlebih dahulu kepada peserta didik kita agar anak-anak pun tahu untuk apa sih keyakinan ini, gunanya untuk apa. Nah, jadi nanti kita kasih pengantar dulu ke anak supaya anak pun memahami kenapa harus buat kesepakatan kelas. Jangan dibuat. Nah, setelah anak tadi membuat harapannya, silakan setiap anak itu menempelkan harapannya di kertas karton yang sudah kita sediakan. Jadi di sini Bapak Ibu boleh kita gunakan screener kita supaya tidak bosan juga. Jadi ada pergerakan juga, aktivitas yang dilakukan anak biar tidak bosan. Karena kalau kita ceramah aja kan, apa sih kata ibu sih? Suka gitu kan. Jadi buatlah suasana kelas itu nyaman terlebih dahulu bagaimana supaya tumbuh nanti keinginan-keinginan, harapan-harapan anak kita terhadap kelas yang mau kita kembangkan selama 1 semester ke depan. Nah, setelah kita itu kita anak tempelkan harapannya, baru nanti kita mengevaluasi. Nah, di sini kita mengevaluasi Tidak ada yang beli, tidak ada yang menjual
Dari kata negatif itu baru kita sederhanakan menjadi kata yang positif. Dari harapan-harapan yang sudah dibuat anak tadi. Nah, jadi nanti baru kita eksekusi dan saling mengintrospeksi diri. Berarti bisa masuk obat. Nah, nanti kita sebagai seorang guru pun harus mampu untuk mencairkan suasana juga, di mana karena dengan sekian banyak harapan anak kita itu, bagaimana cara kita mensederhanakannya. Nah, dengan kita di 18 orang anak yang di kelas 10 IPA 1, berarti kan harapannya banyak tuh 18. Nah, mungkin semua keyakinan kita rangkum semua menjadi satu keyakinan. Padahal kata-katanya pun sama. Contoh, tidak membuli antara teman, tidak boleh mengejek, itu kan masih konotasi kata yang sama. Bagaimana supaya kita bisa menyederhanakannya biar menjadi kesepakatan kelas. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Setelah kita eksekusi dari harapan menjadi keyakinan, barulah nanti kita buat kesimpulannya dari semua keyakinan yang sudah dibuat oleh anak. Jadi dapat saya simpulkan bahwa di dalam penerapan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 10 IPA 1 ada 10 keyakinan yang sudah terangkum jadi satu. Nah, di sini sebenarnya masih ada 2 atau 3 kata yang sama. Jadi nanti akan disederhanakan lagi. Jadi ada 7 keyakinan atau kesepakatan kelas yang harus disepakati oleh seluruh siswa yang ada di kelas 10 IPA. Jadi itu berlaku untuk semua guru yang masuk ke dalam kelas. Dan jadi keyakinan kelas ini adalah untuk si anak, bagaimana nanti mereka bisa berperilaku, bersikap di dalam proses pembelajaran selama 1 semester ke depan. Nah, itu keyakinan kelas saya. Nah, ini ada beberapa tanggapan siswa terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusyak, saya dari kelas 10. Dengan adanya kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh positif, saya menjadi lebih tahu bahwa banyak sekali kesepakatan yang teman-teman saya ingin buat agar kelas kami menjadi lebih tertib. Sekian pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sofia. Saya dari kelas 10 dan di sini saya akan memberi tanggapan tentang adanya keyakinan kelas. Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas, Ibu Siti jadi lebih tahu gimana pendapat anak-anaknya tentang kelas. Dan teman-teman kami jadi bisa menjaga satu sama lain dan menjaga kelas dengan baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela dari kelas 10. Menurut tanggapan saya, dengan adanya keyakinan kelas yang telah dibuat oleh Ibu Siti Khadijah terhadap kelas kami, membuat saya tahu bahwa setiap peraturan itu harus ditepati agar kelas saya menjadi lebih tertib dan taat aturan. Dan saya mengetahui pendapat teman saya atau yang mereka inginkan agar kelas itu menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu Bapak Ibu tentang penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Nah, sebelum masuk ke segitiga restitusi, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas? Jadi nanti boleh Bapak Ibu setiap guru membuat keyakinan kelas dengan anak, nanti dikolaborasikan dengan wali kelasnya. Jadi tidak hanya kewajiban wali kelas di sini untuk membuat
membuat keyakinan kelas, tapi kita seluruh warga sekolah yang ada, kalau bisa mari bersama-sama kita menerapkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas agar terciptanya nanti perilaku atau sikap anak kita yang lebih baik ke depannya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak? Kalau tidak, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, baik, coba Bapak Ibu lihat di situ ada segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada juga menanyakan keyakinan. Pernah dengar kata segitiga restitusi sebelumnya Bapak Ibu? Belum. Mari bersama-sama kita memahami mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi itu dapat membantu siswa untuk memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Nah, di sini segitiga restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan maksud kita membuat segitiga restitusi ini harus menghakimi anak, tidak, tapi kita belajar untuk supaya anak itu sadar akan kesalahannya, bukan dengan cara menghukum ataupun menghakim anak, tidak, tapi mencari solusi terbaik atas kesalahan yang sudah dibuatnya. Lanjut Pak. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Di sini adalah kata-kata yang harus kita lontarkan ketika anak melakukan kesalahan. Jadi ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu kita itu mencari tahu dulu apa sih alasan anak itu bisa melakukan hal itu, kesalahan yang sudah dibuat. Contoh nih, ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Aturannya kita masuk jam 7.15, ternyata jam 7.30 baru sampai ke sekolah. Nah, bagaimana cara kita nanti bisa mengatasi kasus anak ini agar kasus yang hari ini terjadi untuk kedepannya tidak terulang kembali. Nah, dengan penerapan segitiga restitusi ini, harapannya nanti anak tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu harapannya. Terus di sini ada kata-kata sebenarnya untuk kata-kata menstabilkan identitas itu, kita itu berbicara dengan anak bagaimana supaya anak tidak tertekan dulu. Kan kalau kita panggil anak nih, anak kan ada waswas dulu, apa yang nanti kan gitu kan. Nah, jadi harapannya dengan menstabilkan ini kita menjadi teman yang baik untuk bercerita bagi anak tersebut. Nah, kita di sini juga ada kata-kata seperti ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi. Jadi menstabilkan itu kita tidak memojokkan anak, tapi kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang timbul tadi. Lanjut Pak. Terus yang ketiga itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini baru nanti kita menanyakan, kenapa sih kamu terlambat? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Nah, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu terlambat, Nak? Nah, bisa juga dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan hal buruk daripada ini ya. Kita itu menyemangati anak. Jadi kalau memvalidasi kesalahan itu kita bukan menunjukkan anak, tetapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa mungkin apa alasannya mereka terlambat, ya. Terus yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Ini sebenarnya bersangkut paut dengan keyakinan kelas tadi, karena ketika menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Kita kan udah punya nih banyak kesepakatan kelas, sudah banyak punya keyakinan kelas. Nah, ternyata dengan kondisi terlambat itu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Contoh, saya tidak bertanggung jawab, Bu. Berarti sudah melanggar 1 poin dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu. Terus yang selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kita bertanya nanti sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Jadi harapannya dengan segitiga restitusi ini tidak hanya kita memarahi anak, tapi bagaimana cara kita bisa menstabilkan emosi anak, jiwa
jiwa anak juga. Harapannya nanti dengan segitiga restitusi ini, permasalahan yang timbul dari si anak bisa kita selesaikan dengan cara yang sederhana dan bisa mengalami perubahan yang lebih baik untuk anak tersebut. Boleh ya segitiga restitusi ini saya sudah menerapkan 2 segitiga, tapi saya jadikan 1 segitiga restitusi. Ya, dimasuk lagi. Ya, Bu. Tahu kenapa rasanya panggil lagi hari ini? Saya kenapa? Makan belum? Sudah. Baik. Ibu tadi dapat laporan dari guru pikir bahwasanya hari ini kamu datang terlambat ke sekolah. Jadi kalau terlambat itu apakah kesalahan atau enggak sih Wani sebenarnya? Kesalahan. Jadi kalau bisa kesalahan yang sudah kita buat kedepannya jangan sampai terulang kembali ya. Nah, jadi baik hari ini Itu menstabilkan identitas kita. Tanya dulu ke anaknya, apakah kesalahan yang dibuat dia hari ini kesalahan yang besar atau enggak ya. Terus yang kedua itu lumayan lah ya. Nah, jadi untuk kedepannya supaya ke sekolahnya tidak terlambat, usahakan untuk tidak bergadang lagi. Dan 9 itu tidur. Kan pulang sekolah kan masih bisa main game ya. Nah, jadi nanti tolong diatur waktunya bagaimana supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Cukup hari ini ya Wandi yang sudah. Jadi di sini dapat kita lihat Bapak Ibu ketika validasikan kesalahan itu kita melihat dulu apa alasannya terlambat, kenapa alasannya terlambat. Barangnya sudah kamu lakukan atas keyakinan kelas yang sudah kita buat. Disiplin. Berarti kamu tidak disiplin ya. Kita datang ke sekolah jam 7.15 sudah ada di sekolah, 7.30 sudah mau pembelajaran. Jadi atur waktu, bagi waktu, kapan waktunya bermain, kapan waktunya kita sekolah, kapan waktunya kita belajar. Ya, harapan itu untuk kedepannya jangan sampai hal yang sama terulang kembali. Cukup hari ini yang terlambat, untuk kedepannya jangan terlambat. Menerapkan segitiga restitusi dari Ibu Khadijah, akhirnya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya buat tadi. Terima kasih untuk Ibu Khadijah. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini PR juga untuk kita bersama. Mungkin terlalu kalau kita di SMA mungkin dengan kondisi segitiga restitusi itu terlalu mini-mini teman-teman ya. Jadi PR yang besar juga karena banyak sebenarnya pertanyaan yang timbul dari saya ketika saya terapkan segitiga restitusi hari ini berhasil, besok ulang lagi, entah 2 minggu kemudian ulang lagi. Nah PR juga bagi kita bagaimana supaya hal yang sama tidak terulang kembali. Mungkin bosan mengulang hal yang sama ya Bapak Ibu, tapi itulah kita sebagai seorang guru harus selalu terus mencoba dan mencoba. Tujuannya nanti adalah untuk anak-anak kita bersama. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau refleksi lah ya terakhir ini dari salah satu guru Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksi atas kegiatan kita pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu Siti pada refleksikan hari ini sebuah ilmu baru bagi saya tentang budaya positif. Kemudian juga perasaan saya juga sedikit gamang karena memang selama ini yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan aturan. Tentunya membuat anak-anak mungkin secara psikis permasalahan nantinya. Pada hari ini ternyata telah disampaikan yang positif tentang budaya positif. Saya mendapatkan pencerahan bagaimana kita merawatnya anak secara baik sehingga anak itu bisa berubah dari motivasi intrinsiknya dan tentunya berdampak pada anak tersebut. Terima
kasih banyak. Terima kasih semua Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja